wabarakatuh. Halo sahabat pendengar semua, selamat datang di podcast Ngeni. Saya Munawir selaku membawa acara. Dan kali ini kita akan membahas topik penting yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni penawaran dan permintaan yang seimbang, adil, dan penuh berkah. Sudah hadir dua tamu spesial yang saya undang. Yang pertama Mas Galang dari Ekonomi Syariah semester 4. Waalaikumsalam Mas, senang bisa gabung hari ini. Ya. Terus ada yang kedua dari Mas Galo, owner dari Esen Kowe. Halo semua, senang banget bisa ngobrol bareng kalian. Topik kali ini sangat nyambung dengan kehidupan usaha saya di bidang permancingan. Mas Galang, sebagai mahasiswa ekonomi semester 4, kamu tentu sudah belajar banyak teori dasar. Nah, boleh jelaskan singkat dulu bagaimana Islam memandang permintaan dan penawaran? Oke Mas, sesuai yang saya pelajari di kelas, ini saya baca ya Mas, maaf. Jadi dalam ekonomi Islam, permintaan atau tolab dan penawaran art atau biasa kita sebut art dalam dunia ekonomi syariah tetap jadi bagian penting dalam menentukan harga di pasar. Tapi perbedaannya dengan ekonomi konvensional, Islam menekankan aspek moral dan keadilan. Pasar dibolehkan berjalan bebas, tapi tetap berlandaskan nilai syariah. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, tidak ikut campur dalam harga pasar, karena itu bagian dari kehendak Allah. Tapi jika ada penimbunan atau sering disebut ihtikar dalam ekonomi syariah, atau kecurangan, maka intervensi diperbolehkan, bahkan wajib, gitu Mas. Jadi Islam memberi kebebasan pasar, tetapi tetap dijaga agar adil ya? Betul, Islam bukan cuma bicara angka, tapi juga amanah, kejujuran, dan tidak menyakiti satu sama lain. Itu yang membuat ekonomi Islam beda dengan yang lain. Dan insya Allah rahmatan lil alamin. Amin. Oke. Untuk Mas Galuh, kamu pelaku usaha langsung, gimana rasanya menghadapi dinamika permintaan dan penawaran di lapangan? Jujur, situasinya berubah-ubah Mas. Apalagi di dunia mancing. Saat musim lomba, permintaan bisa tiba-tiba meningkat tajam. Tapi saya tetap berusaha jujur. Saya nggak mau asal naikin harga atau sengaja nyimpen stok biar bisa jual lebih mahal. Prinsip saya jujur, stabil, berkah. Pelanggan mancing itu setia kalau kita jaga kepercayaan mereka. Wah, keren itu Mas, sudah sesuai dari prinsip muamalah Islam. Iya, Keren Mas Galuh. Mas Galang, selama belajar ada nggak sih contoh sejarah Islam yang kamu pelajari soal pasar? Ada Mas, contohnya Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu, beliau membiarkan pasar berjalan bebas, tapi menunjuk pengawas pasar untuk memastikan kualitas barang dan kejujuran pedagang. Kalau ada yang curang, langsung ditindaklanjuti oleh yang tadi petugas pasar itu tadi. Artinya pasar bebas itu boleh, asal tetap diawasi demi kemaslahatan umat. Gitu Mas. Dari itu. Mas Galuh, gimana caranya kamu ngadepin tren yang naik turun? Soalnya kadang rame banget tapi juga kadang sepi banget kan? Saya berusaha tetap tenang dan stabil Mas. Stabil dan konsisten. Saat permintaan naik, saya nggak ambil kesempatan buat cari untung yang berlebihan. Saya percaya rezeki itu datang kalau kita jujur. Saya juga rutin sedekah dari hasil usaha
bukan buat pencitraan, tapi biar hati tenang. Wah, itu keren Mas. Dalam ekonomi Islam, muamalah seperti itu punya nilai ibadah. Kita dagang, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari obrolan ini kita jadi sadar bahwa ekonomi Islam itu bukan soal angka semata, tapi juga soal nilai, etika, dan keberkahan. Betul Mas, dalam saya belajar di kelas itu, permintaan dan penawaran itu memang penting. Tapi lebih penting lagi dalam kita bersikap jujur, adil, dan tidak menzalimi sesama. Gitu dalam. Jadi dosen selalu menjelaskan itu, dan pada materi syariah itu ya begitu. Dan teman-teman, buat pelaku usaha besar atau kecil, ayo mulai bisnis dengan prinsip syariah. Gak usah takut rugi, karena rezeki itu Allah yang menanti asalkan kita jujur, amanah, dan konsisten. Terima kasih Mas Galang dan Mas Galuh atas sharingnya hari ini. Semoga teman-teman pendengar bisa melihat bahwa permintaan dan penawaran dalam Islam bukan hanya teori, tapi juga praktik hidup untuk bernilai ibadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Nyanyi ini. Oke, halo. Terima kasih Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. semuanya.